Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap yang baik, kaki diturunkan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ridwan. Sebelum itu, apakah ada dari kelas ini yang tidak masuk? Siapa? Aga sama Afifah sama Andi. Itu kenapa? Mereka izin. Oh, baik. Selanjutnya, Ibu akan sebelum menjelaskan tentang ekonomi internasional, dikarenakan sekarang adalah jam terakhir, sepertinya kalian sangat mengantuk ya. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking, tepuk semangat. Sebelum Ibu tirukan ya, Ibu contohkan ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Seperti itu. Apakah bisa? Senyap seperti ini ya. Baik. Tepuk semangat. 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 Oke, setelah itu sebelum masih ingat pembelajaran dari kemarin yang tentang perpajakan? Ingat, Bu. Tolong dijelaskan sedikit saja penjelasan tentang perpajakan. Ya, silakan. Mic-nya tolong. Pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengoperasional jalannya pemerintah dan juga untuk rakyat gitu. Oh, baik. Sepertinya sudah paham ya tentang perpajakan. Iya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Saat Ibu mengatakan internasional, apa sih yang ada di pikiran kalian? Luar negeri. Benar sekali, internasional itu pasti kita terfikirkannya itu luar negeri, Bu, Cina, Bu, Amerika, Bu, seperti itu. Ya, sama saja. Benar sekali, internasional itu adalah interaksi antara dua negara. Jadi di dunia ini interaksi antara dua negara, seperti itu. Apa sih perdagangan internasional? Jadi sebelumnya pernahkah kalian membeli barang di e-commerce dan barang tersebut dikirim dari luar negeri? Pernah. Membeli apa biasanya? Oh, Dari Cina. dari Cina, Bu. Karena sangat bagus ya. Terus murah lagi, Bu. Oh, ya. Baik. Jadi kalian sadar nggak sih, kalian yang pernah beli di e-commerce, di TikTok Shop, di Shopee, di Tokopedia itu kalian itu sudah menjadi salah satu peranan perdagangan internasional loh. Selanjutnya pengertian tentang perdagangan internasional. Tolong dibacakan pengertiannya. Perdagangan internasional yaitu interaksi dua negara atau yang melakukan proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa dengan tujuan keuntungan. Benar sekali. Jadi pengertian itu perdagangan internasional adalah dua negara atau lebih yang melakukan proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa dengan tujuan keuntungan. Contohnya negara A dan negara B. Negara A membutuhkan, contohnya Saudi Arabia ya, kan itu kan tempatnya di gurun. Jadi dia itu, negara tersebut itu tidak memiliki produksi pertanian, maka dari itu membutuhkan negara lain yang memiliki produksi pertanian lebih besar untuk mengimpor barang gitu, seperti itu. Untuk apa sih Bu melakukan perdagangan internasional? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, seperti contohnya tadi tentang Saudi Arabia, seperti itu. Untuk manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah menjaga stabilitas harga.
kok bisa Bu menjaga stabilitas harga menjadi manfaat perdagangan internasional? Jadi adanya perdagangan internasional, produk itu akan tetap terjaga. Maka dari itu stabilitas harga juga akan stabil. Selanjutnya memperluas lapangan kerja. Dikarenakan adanya perdagangan internasional, pastinya produksi itu lebih banyak dikeluarkan ya. Jadi setelah itu lebih banyak lapangan kerja yang dibutuhkan, seperti itu. Yang ketiga, mendorong transfer teknologi. Contohnya di negara kita kan masih kurang ya tentang teknologi. Maka dari itu kita mengimpor barang-barang teknologi dari luar negeri yang bisa. Maka dari itu negara kita itu belajar untuk tentang teknologi tersebut. Seperti itu, setidaknya saat barang itu rusak atau apapun kita itu bisa memperbaikinya. Selanjutnya memperluas pasar. Dari yang sebelumnya produsen hanya menjual itu di dalam negeri saja, sekarang bisa menjualnya sampai ke luar negeri. Dikarenakan memperluasnya pasar ini akan meningkatkan pendapatan negara, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Dikarenakan pastinya di negara-negara lain itu kan berbeda sumber daya alamnya. Seperti contohnya tadi Saudi Arabia, seperti itu kan tidak bisa memiliki lahan pertanian, tapi memiliki minyak yang terlalu banyak, minyak yang sangat banyak. Maka dari itu Saudi Arabia itu mengekspor minyaknya, tetapi dan juga mengimpor pertanian itu. Selanjutnya perbedaan teknologi. Kok bisa perbedaan teknologi menjadi faktor pendorong perdagangan internasional? Karena contohnya saja seperti negara-negara yang teknologinya sudah maju, pasti sudah bisa membuat sepeda motor, mobil, seperti itu. Pasti kita akan membutuhkan. Seperti itu masuk menjadi faktor pendorong. Yang selanjutnya tentang selera produk. Siapa di sini yang suka makan apel? Saya. Pasti lebih suka apel luar negeri kan ya, timbang apel Malang. Iya, Bu. Ya. Ya, maka dari itu produsen itu lebih banyak mengimpor apel itu dari luar negeri. Selanjutnya tentang penghematan biaya produksi. Contohnya itu seperti peniti. Peniti itu kan jarang digunakan, tapi butuh gitu loh. Jadi negara kita itu tidak memproduksinya. Jadi kita itu mengimpor dari Cina, seperti itu. Oh, begitu. Tak kira yang buat sendiri. Selanjutnya tentang faktor penghambat. Faktor penghambat perdagangan internasional yakni kondisi keamanan suatu negara. Jika suatu keamanan negara tersebut buruk, maka masyarakat itu cenderung tidak suka nggak sih kalau mau beli di sana negara tersebut. Iya, Bu. Yang selanjutnya itu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Karena saat kita membeli ke luar negeri, pasti uangnya itu akan menggunakan uang asing. Biasanya itu dolar. Maka dari itu jika mata uang asingnya tidak stabil, biasanya kan produsen itu takut karena akan membayar lebih gitu loh. Yang ketiga yakni kebijakan proteksi oleh pemerintah. Dikarenakan biasanya suatu negara itu pasti melindungi produksi dalam negerinya sendiri ya. Jadi ada beberapa negara yang masih tidak suka dengan perdagangan internasional seperti itu. Next. Tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional itu ada dua. Yakni yang pertama keunggulan mutlak atau absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua adalah teori komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Pengertian keunggulan mutlak adalah suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Contohnya adalah keunggulan Australia memproduksi susu dan wool karena Australia itu mempunyai lahan peternakan yang sangat baik, seperti itu. Untuk yang kedua yakni teori perdagangan internasional yang keunggulan komparatif menurut David Ricardo, yaitu dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan mutlak akan melakukan spesialisasi untuk memproduksi salah satu jenis barang saja.
Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara akan mendapatkan keuntungan. Yang saya beri contoh ini adalah Amerika Serikat yang memproduksi komputer karena kecanggihan teknologinya, serta dalam bidang pertanian, yakni biji-bijian itu karena kesuburan tanah Amerika Serikat itu iklim itu baik, sedang saja. Sedangkan Korea Selatan memproduksi bidang manufaktur alat-alat elektronik karena operasionalnya yang efisien dan tenaga kerjanya yang murah. Maka dari itu Amerika Serikat mengekspor komputer dan biji-bijiannya itu ke Korea Selatan, dan Korea Selatan mengimpor mengekspor bidang manufaktur alat elektroniknya ke Amerika Serikat, seperti itu. Apakah sudah paham anak-anak? Oke, karena sebenarnya kalian sudah paham, Ibu akan memberikan soal tugas kelompok ya. 55. Berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 4, Kelompok 1, 2, 4, kelompok 2, 1. Dinda 2. Farda 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Baik, jadi ada 1, 2. Itu ya. Jadi apa tugasnya, Bu? Berikan contoh keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif, lalu gambar negara tersebut dengan produksi keunggulannya. Seperti saya contohkan tadi, tapi kalian harus menggambarnya seperti itu. Nanti di maju presentasi teman-temannya akan mengomentari seperti itu, ya. sesuai apa tidak? Baik, tolong bergumul di kelompoknya masing-masing. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman ke sini. Kita kerjakan. Boleh ngerjakan di bawah tabung. Boleh. Ayo. Kan mulai kan ya? Iya. Ayo guys, kita mau Kita menggambar. Silakan. Terima Melati. Iya. Sini. Ini spidolnya ya. Spidolnya. Pasti yang kalau kuning tak kelihatan. Silakan spidolnya ya. Baik, Bu. Dikerjakan selama 10 menit ya. Siap, Bu. Bu, yang warna lainnya, Bu. Apa-apa? Yang warna lain coklat juga. Biru, oh ya. Sama ungu. Oke. Iya. Makasih. Kamu kelompok mana? Oke. Ini. Sekarang apa? Kelompok apa? Indonesia. keunggulan mutlak atau keunggulan Ini dah, kok ini minggir? ini buat denah ya. Tahu. Iya nih, Pakai negara boleh nggak? iya Pak? gambar. Jadi kayak kamu kan mencontoh. Kalian bisa memilih ya, Red. Yuk, mau ngambil yang keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif seperti itu. Gambar benderanya saja boleh. Boleh. Nanti sama keunggulan produksinya ya. Iya, Seperti itu. Oh, Indonesia. Ini lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Gambar negara tersebut itu maksudnya Terserah mau Pilih gambar negara kayak mana, guys? contohin benderanya Bagaimana boleh, kalau mau kayak apa gitu yang mewakilkan negaranya boleh. ya udah teman kita Boleh menggambar Kim Jong Un boleh. Ayo kita lihat negara Jepang. benderanya. Benderanya aja. Opo iki? Ayo jangan. Bahasa akhir. Ridwan tolong diskusi ya. Bu aja.
tanya. Kenapa? Atau ya berarti Ya, bisa. Ya. Terus gambar negaranya. Ya. Oh, ya. Dengan produk keunggulannya. Oh ya. Produknya. Ya Bu, baik. Boleh. Yang menggambarkan negaranya sama produksinya loh. Oh ya baik. Ini Jepang sih. Teknologi canggih apa gambarnya? Gambar apa? Loh, ini sih digambar itu negara itu tok ya. Iya, lalu gambar negara tersebut. Produk sama negaranya. Produk ambil negara. Kok teknologi nggak sih Ki? Teknologi yang canggih. Apa sih yang belum punya kok bisa langsung masuk ya? Bulan ya. Kan ada iki lho hutan kayak ono gambar pohon-pohon Nah, ini contoh gambar. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau gue contoh gambar. Kok skincare? Apa ini? Hutan tak? Hutan tak ini? Apa ada yang susah? Belum Bu. Contoh gambar hutan lagi. Ini masih sebentar. Ini gimana gambar hutan? Baik, Bu. Terus dijelasin apa? Iya, benar nanti dijelaskan ya. Aku tepat koyo anu. mobil listrik. Gambar. Ambil contoh negara yang gambar kita Asal gigi minyak asal gigi minyak. Mobil terus kayak ini. Nggak boleh kayak gitu Ridwan. Iya, Bu. Temennya Ridwan. Nah contoh nih. Ini kan masih belum. Kenapa? Apa yang susah? Masih bingung Bu, pilih yang mana? Gitu ya. Tanya negara. Mobil gambarnya. Wah, bagus sekali ya. Iya sayang. Punya Inggris yang putih gitu. Inggris yang ini dah sih. Iya kan. Ya, Ini juga Inggris. Ada dua Ki. Mengapa bendera ini bisa dua? Konspirasi dah. Terus apa gambarnya mana? Kain. Kalau Inggris apa? Inggris. Bagus kok, bagus. Sama kayak juga. Oh, membuat semuanya Ridwan ya. Wah, bagus sekali. Oh, gitu. Bagus sekali. Wah, bagus sekali itu, Rek. Anggur Inggris ngirim kain. Ya wes ngirim toko nak tahu Mas. Iya dah. Ini menggambar apa? Jadi kita Oh, bagus sekali. Iya apa tuh? Iya. Kain gitu itu disirin. Dia bisa memilih contoh keunggulan mutlaknya atau keunggulan komparatif.
Ini kan Bu? Ya, bagus sekali. Posisinya Nerisa itu ya? Iya. Oh, Ayo Bu, sudah ini. sebentar, tunggu teman-temannya. Dipersiapkan nanti dipresentasikan ya. Oh iya. Iya. Sebelum nanti pas saat dipresentasikan, teman-temannya yang lain menebak ya gambar yang digambar oleh kelompok tersebut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti saya ikut aja Bu. Bisa tadi coba ini nih. Kita mobil. Paling mentok roti. Roti tidak sih? Roti tidak sih? Sebentar, Apa kalau kain? Kalau kain sudah selesai. Tinggal kelompok 1 sama 3 belum. Tidak apa-apa, mungkin dihias lebih bagus. kayak apa? Sudah kelompok 1. Mungkin ditulis nama kelompoknya ya. Kalau selambu, kayak apa? Selambu. Sudah selesai Dinda. Ayo kelompok kami. Sudah berarti sudah semua ya. Baik, kembali ke tempat duduk. Ayo kembali ke tempat duduk yang sudah selesai. Ini nama kelompoknya ini. Ayo dipercepat ya, kembali ke tempat duduk. Siapa yang sudah siap? Silakan kelompok. Ya, urut-urut. Ditebak ya, jawaban saya. Ditebak ya, ini gambar Saya, Bu. Oke. dari kelompok 4. Siapa yang bisa menebak apa yang Saya. dipakai mikrofonnya? Jepang mobil listrik. Dilihat dulu ya. Jepang memiliki keunggulan untuk memproduksi mobil. Keunggulan apa? Keunggulan. Ayo. Mobil betul, tapi mobil apa yang di depan? Soalnya semua bisa memproduksi. Hubungan dari suatu mobil tenaga surya. Bukan, kamu bisa surya. Ada buat di sini. Honda. Kalau udah lihat, Bukan. Mobilnya bisa bibiku ya. Nah, ini Suzuki. ini dulu berapa? Benar? Wah. Bisa dijelaskan? Tak kira mobil listrik. Dijelaskan. Kita ambil adalah negara Jepang. Dengan produksi yang mereka hasilkan adalah mobil Suzuki. Semakin di depan. Ini salah nulis ya. Nah, ini yang kedua, negara Indonesia memproduksi apa kira-kira? Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi negara Indonesia memproduksi kopi sebesar sangat besar sekali.
Bagus sekali. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Saya. Kelompok ini terlebih dahulu ya. Semuanya maju, kelompok ini terlebih dahulu. Ayo ditebak Kak teman-teman, ini negara mana? Ditebak. Nah, TV itu termasuk produk apa? Elektronik. Apakah benar kelompok 1? Ya, benar sekali. Ada yang tahu ini merek apa? Ya, benar Bu. Benar. Mau dijelaskan sedikit tentang Jadi Jepang diam ya. Oh ya, Bu, mohon. jadi Jepang itu mengekspor barang-barang elektronik. Jadi keunggulannya Jepang itu adalah membuat produksi barang-barang elektronik. Jadi bukan termasuk TV saja, ini termasuk salah satu contohnya. Seperti itu. Seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya. Selanjutnya. Baik, kalau begitu selanjutnya Ibu akan memberikan kuis. Kuis Telegram. Tolong dikerjakan ya. Untuk Ibu mengetahui seberapa paham kalian tentang ekonomi internasional. Saya bagikan linknya terlebih dahulu ya. Baliknya. Jawab nanti. Silakan diklik link di grup untuk menjawab kuis Telegram. Iya kok ya di grup. Apa jira? Iya nang. Mulai dikumpulkan. Kamu mana kamu? Koneksinya Oh, mungkin bisa berbagi. Apakah ada kesulitan? Dikumpulkan ya. Apakah ada kesulitan? Ada kesulitan Kak, Ya. anak. Apakah ada kesulitan Anda? sudah selesai Bu. Apakah ada kesulitan Nerisa? Anjani sangat fokus ya. Sepertinya 100 ini. Sudah Bu. Ada yang benar semua? Oh, tepuk tangan untuk yang benar semua ya. Sehingga kalian sudah paham sekali ya tentang ekonomi internasional.
Baik, selanjutnya sepertinya tadi sudah paham semua ya. Iya, Bu. Dan sepertinya masih ada yang mengantuk nih. Ayo kita ice breaking lagi seperti tadi. Tepuk semangat. Jadi untuk hari ini apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang ekonomi internasional? Silakan Anjani. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, ekonomi internasional itu membahas salah satu materi yang terkait perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara atau antar negara. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah ekspor impor. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang tidak ada seperti itu, Bu. Karena setiap negara tentu memiliki keterbatasan tertentu. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan? Baik. Silakan Ridwan mau menambahkan. Oke, baik Bu. Jadi kesimpulan dari materi hari ini bahwa ternyata negara-negara itu mempunyai kelebihan masing-masing dalam memproduksi suatu barang. Gitu, kayak seperti yang dicontohkan di gambar tadi, Jepang yang dia memproduksi elektroniknya sangat bagus sekali, sedangkan Indonesia dalam bahan baku seperti kopinya yang bagus. Begitu Bu, itu Baik, saja terima mungkin kasih. kesimpulan Tepuk tangan dari untuk saya. Ridwan sama Anjani. Selanjutnya, perasaan kalian untuk hari ini tuh bagaimana, Rek? Kenapa? Senang kenapa? Bagaimana, Karin? Untuk pembelajarannya itu sangat seru, jadi bisa memahami secara mudah seperti itu, Bu. Oke. Untuk Alfia mungkin kesan-pesannya. Kesan saya itu saya bisa mengenal banyak saya dapat banyak memahami tentang perdagangan internasional. Oke. Terima kasih. Ada yang lagi? Tadi sepertinya Ridwan ya? Ya, pembelajarannya sangat seru Bu, sangat seru sekali. Tadi kayak ada gambar-gambarnya itu yang bisa kayak membuat kita lebih semangat Bu. Ya. Gitu, kayak Anjani. Tadi semangat sekali Anjani Bu. Oh. Terima. Baik, terima kasih semuanya sangat paham untuk pembelajaran hari ini. Baik. Sepertinya waktunya sudah habis. Ibu akan memberikan PR kepada kalian ya. Tolong cari materi tentang perdagangan, berita tentang perdagangan internasional pada saat selanjutnya nanti kita akan bahas sama-sama. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.